Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sonya Lofty Gultom, mewakili teman-teman saya dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik. Sebelum saya mempresentasikan hasil presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Emma Sucitin Tresnawati dengan NIM 1962401021. Kemudian ada Saudari Rahma Anissa dengan NIM 1962401021. Kemudian ada Rismaida Siburian dengan NIM 1962401065. Lalu ada Sahju Yuni Putris dengan NIM 1962401070. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sonya Lofty Gultom dengan NIM 1962401080. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa itu akuntan? Akuntan publik atau auditor adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai dengan sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Lalu di slide berikutnya ada materi mengenai pelanggaran akuntan publik jika terjadi. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran, apapun yang bersifat pelanggaran baik itu ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK nomor 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan yang terakhir ada pasal 65. Akuntan publik telah dikenai sanksi administrasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran PMK nomor 17/PMK.01/2008. Namun, tetap saja pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian pihak-pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas pemenuhan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Lalu, saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi mengenai contoh-contoh fraud di Indonesia dan Amerika Serikat. Teman-teman tahu nggak apa itu fraud? Jadi, berdasarkan The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu loh, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam ataupun luar perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan hasil survei dari penelitian ACFA Global menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud loh. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, perusahaan swasta bahkan BUMN pun tidak terlepas dari resiko fraud. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam 2 tahun terakhir ini. Pada akhirnya, pengendalian fraud menjadi tanggung jawab perusahaan. Guna menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin, dan sosialisasi anti-fraud, bahkan kepada internal maupun kepada eksternal perusahaan. ASFE membagikan kasus fraud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu ada aset misappropriation, aset misappropriation, yang kedua ada fraudulent statements, dan yang ketiga ada corruption. Untuk pengertiannya, teman-teman bisa dilihat di slide presentasi saya. Lalu contoh-contoh kasus yang terjadi pada perusahaan besar itu seperti Facebook dan Google. Untuk di Indonesia sendiri ada
poles laporan keuangan oleh Garuda Indonesia. Fraud melalui tindak korupsi juga terjadi di 2 perusahaan plat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II atau Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia berupa Persero juga. Sekian hasil presentasi saya. Jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa segera ditanyakan aja. Sekian dari presentasi ini. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.